udah aku udah mulai ya aku bilang takut banget, aku bilang udahlah pindah aja. Terus teman aku kayak gini, gila ya ini baru beres loh, baru benar-benar baru beres banget, tau gak sih, capek banget sumpah. Tapi kan kita takut kan. Terus kata pacar aku, udah sayang, udah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, diemin aja. Udah kan gue udah nggak ada pikiran ke sana, gue udah lupain. Tahu nggak, ini kan pertama pindah, bener-bener kita nggak ada mikir untuk nyalain AC, nggak ada mikir untuk jendela kayak gini tuh dibuka, nggak ada. Terus kita tutup semua, dan itu tuh ventilasi apapun, anything apapun itu nggak ada ya, nggak ada. Semuanya tuh nggak ada angin dari manapun lah pokoknya. Kita tuh bener-bener baru datang langsung diam kayak gini loh, kayak karena capek. Udah tahu nggak sih, aduh aku mau liatin, udah nggak apa-apa nih. Jadi kan aku ngambil apartemen yang 2 bedroom kan nih. Nah si pintu kamar kedua, jadi takut pintu kamar kedua itu tuh kan nggak ada angin, nggak ada apa. So kalau misalkan kita dorong atau kunci tarik tuh, itu tuh harus pakai tenaga guys. Dan di situ posisi nggak ada angin. Tiba-tiba kayak gini sendiri, duar kayak gitu sendiri. Dan itu tuh kenceng banget sumpah. Halo Dindin mang baso dong Dindin, kayak gitu itu tuh kejadian terus-terusan. Jadi terus aku tuh kan dulu kan baru pertama pindah kan, nggak ada yang buat gelas taro, nggak ada yang buat taro sendok ini nih, nggak ada yang buat malam Jumat, nggak ada buat taro cup untuk taro ini loh. Nah terus aku kan ada gelas kan, terus habis itu si gelasnya tuh si sendoknya tuh semua aku giniin, terus aku masukin ke gelas kan. Otomatis kan pertama gelasnya kaca, berat dong. Kedua ini kan titanium kan titanium kan keras kan, berat kan. Dan itu tuh beberapa biji sendok dan garpu. Jadi gak bakal mungkin bisa, kalau angin ya nggak bakal mungkin bisa ketebak, ngerti nggak sih, ke gitu sama angin. Tapi itu tuh di situ tuh posisinya tuh aku tuh simpan si gelas itu tuh di tengah-tengah meja itu loh. Aku diem kayak gini, terus itu tuh maju. Terus itu tuh maju, tiba-tiba maju. Terus aku masih belum ngeh bahwa itu tuh maju, tapi aku masih liatin, ngerti nggak sih. Terus habis itu pas di situ aku gini, aku ngeh tuh si gelasnya tuh jatuh ke bawah dan pecah. Aku langsung kayak gini, gila. Aku di situ langsung lari terbirit-birit. Aku bilang bangun sama teman aku. Kenapa bu, kenapa? Dia bilang ini loh, ini gini. Aku bilang enggak lah, itu mama ini bla bla bla. Dia nggak percaya kalau misalkan nggak ngalamin, nggak percaya serius. Terus akhirnya ada satu ketika aku lagi nonton TV kayak gini, nonton TV di sini nih kan depan balkon kan, tiba-tiba pintu balkon kayak gini sendiri, duar kayak gitu sendiri. Cerita malam Jumat horor ya. Tadi ada yang request cerita horor, aku cuma ada cerita horor itu karena amit-amit ya, jangan sampai ya. Ini emang malam Jumat guys, aku belum pernah lihat hantu dan jangan sampai. Jadi aku nggak punya cerita horor selain itu. Tapi kalau misalkan untuk rasa-rasa terus kayak hal yang maksudnya cerita yang lain, atau misalkan kayak barang jatuh atau apa, itu aku sering. Tapi kalau lihat gak pernah. Aku diikutin Kunti dari mulai balik di mana. Ngakak banget deh. Aku bukannya nggak percaya, tapi lucu. Tapi udah pernah lihat belum? Maybe udah mungkin ya. Karena dulu guys, kalian pernah nggak suara pernah atau sering? Mungkin pernah ya. Tapi hantu juga mungkin pernah ya. Nih, aku inget banget satu ketika aku tuh SMP, kalian pernah nggak sih SMP kayak ke rumah teman kalian, terus kalian nginep, terus disuruh sama guru kalian tuh buat
apa gitu, terus nginep di rumah teman kalian, pernah nggak sih? Nah aku dulu kayak gitu. Nah aku tuh kayak satu kelompok sama teman aku, dan kebetulan satu kelompoknya tuh bukan sama Besti. Serius Kak, sampai diobatin pun ih ngeri banget. Lalu kamu Rukiah coba. Aku pernah guys, aku pernah. Dan kebetulan aku tuh masuk satu grupnya tuh bukan sama Besti aku, tapi sama satu kelas tapi bukan Besti, ngerti gak sih? Nah terus abis itu ya udah aku mau nggak mau oke lah ya, karena di situ dia bilang gantian, kata gurunya nggak boleh, katanya nggak apa-apa, kenapa ibu beda-bedain tuh, biar kalian juga sama-sama dekat meskipun bukan Besti ya kan, tapi namanya orang nggak cocok gimana ya kan. Nah terus abis itu udah aku bukan main, kerja kelompok, tapi kerja kelompoknya tuh nginep yang harus buat makanan gitu, ngerti gak sih? Buat makanan tumpeng kayak gitu, kalian pernah nggak coba? Wah aku pernah. Terus habis itu aku nginep di rumahnya, terus kayak PT-PT duit lah, udah PT-PT duit, nginep di rumahnya buat meskipun gue nggak langsung terjun ya, mamanya langsung yang terjun, tapi kan tetap aku setidaknya harus ada di situ. Terus aku kan bukan tipikal orang yang suka nginep-nginep dan suka keluar rumah. Di situ aku nginep di rumah temen tuh kayak gimana ya, gak enak, gak nyaman pertama, tapi asli aku weton pon. Aku pon juga loh, katanya sih weton pon apa dibenci makhluk. Aku pon juga loh, serius nanggung. Nah terus abis itu ambil dengerin dulu. Terus abis itu aku tuh kan bukan tipikal orang yang suka main-main kayak gitu kan. Terus kata Api itu gini, udah deh kamu ngasih duit lebih aja, kamu nggak usah ikut gitu. Tapi aku kan nggak enak kan, enggak lah aku bilang, teman aku semuanya ini kok nginep, aku bilang padahal kita semua nggak, anak-anak gak kerja, ibunya yang kerja guys. Tapi kan tetap aku tuh kekeh. Terus di situ aku malam-malam nggak bisa tidur, pengen sedih, pengen nangis. Ya Kak, pernah kejadian kesurupan mesti dulu aku sendiri yang ih serius, tahu nggak, sumpah nih, dengerin dulu. Nanti ingetin aku yang ngobatin kesurupannya, nanti aku cerita ini dulu. Nah terus habis itu aku kan terus temen aku bilang, Parida bilang, Ayo Din masuk Din ke kamar, ayo tidur. Aku jam 12 gak mau masuk karena aku inget Api, lebay tahu. Aku tuh dari dulu bukannya anak mami ya, kok sama ok dengerin, bukannya aku anak mami ya, tapi gak pernah nginep di orang, jadi di rumah orang tuh nggak enak gitu. Terus maaf ya, rumah teman aku tuh nggak enak tempat tidurnya, jadi aku tuh makin susah tidur. Terus habis itu udah dari situ, jadi rumahnya tuh ngerti nggak sih, kayak ini rumah bawahnya tuh jalan, jadi kayak mana ya, ini rumah ini jalan jurang gitu loh, rumahnya tuh bawahnya jurang, ngerti nggak sih kayak gitu. Nah terus aku tuh diem kan kayak gini sambil tiduran, tapi di depan rumahnya gitu, pengen coba gila-gilaan. Terus omongannya udah sering bencinya dikunci. Terus habis itu dari situ udah kan ceritanya, aku tidur sampai kayak gini, ada yang melayang tapi aku nggak lihat mukanya, tapi aku lihat ininya, rambutnya panjang, terus bajunya putih, tapi kayak jalan gitu, tapi aku nggak lihat mukanya. Tapi aku di situ posisi nggak takut, aku malah namanya anak kecil ya, pengen pulang, sekelebat gitu, sumpah. Udah aku follow Kak, sama-sama welcome buat pon. Nah guys, terus habis itu, tapi bukan ini kayak kun deh kayaknya. Terus habis itu udah kan dari situ, terus aku baru di situ baru mikir, kok ada yang jalan, padahal kan di samping bawahnya tuh ngerti jurang, mana ada yang jalan di jurang, ya nggak sih? Kun gak tuh? Iya, kalau misalkan jalan kan manusia nggak mungkin, karena ngerti nggak sih, rumahnya tuh ini rumah, ini jalannya di bawah, jadi ini tuh jurang, ngerti nggak sih? Kalau misalkan jadi nggak ada orang yang untuk jalan kayak gitu, nggak bisa.
Terus aku baru itu, tapi aku tahu aku lihat hantu di situ, tapi aku nggak takut, ngerti nggak sih? Padahal katanya orang pintar kamu. Aku ada bangun tapi bisa aja buat teman tidur. Terus habis itu, tapi aku tahu, sumpah demi Tuhan, aku tahu di situ aku lihat itu, tapi aku nggak takut sama sekali di situ, nggak tahu kenapa. Aku tuh nggak tahu ya, orangnya tuh berani. Sampai sekarang pun aku di apartemen sendiri, aku nggak pernah tuh takut. Adalah takut sesekali, tapi kayak ya udah gitu, ngerti nggak sih? Terus dulu aku di kantor kan ada temen-temen aku hamil, temen aku hamil. Terus dia ini hamil tapi lagi ada masalah gitu sama ininya loh, sama suaminya loh. Jadi dia tuh banyak pikiran. Pertama dia hamil, kedua dia ada masalah sama suaminya. Katanya sih mau cerai. Terus dia bangong. Habis itu kalau udah gede lebih takut nggak ada duit, betul. Terus habis itu si temen aku tuh, mau nggak Kak aku buatin mata? Nggak mau lah, ngapain, gila. Gue aja ngehindar biar gak lihat, ini mau diliatin. Terus habis itu temen aku tuh, aku pikir dia kenapa kan ngidam kawin lagi. Enggak, dia si suaminya judol. Terus si ceweknya marahin cowoknya, jangan kayak gitulah gitu. Tapi cowoknya udah, kalau nggak mau ya udah cerai aja gitu. Otomatis si ceweknya ngerasa gimana kan. Pertama, gue kalau misalkan gak hamil, oke, katanya nggak apa-apa, gue masih bisa kerja. Masalahnya si ceweknya hamil, posisi di situ. Terus banyak bengong, ibu hamil banyak bengong karena banyak pikiran, karena suaminya lah, tingkah suaminya. Abis itu dia kesurupan kan, tapi kesurupannya tuh nggak kenapa-napa, cuman diam, bener-bener, tapi ketawa-ketawa, tapi diem, tapi nggak ngomong apa-apa, tapi diem, ketawa-ketawa, kayak orang gila lah, kayak gitu, stres ya. Terus abis aku bilang, kenapa? Aku bilang sama temen aku malah di setelin musik lengser wengi. Aku bilang, aduh jangan kayak gitu. Aku bilang nanti makin loh. Aku bilang, aku nggak pernah, jujur ya, aku nggak pernah sholat. Ya pernah lah sholat, cuman nggak 24 jam, nggak yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kayak gitu tuh nggak full gitu, ngerti nggak sih? Tapi sholatnya bolong-bolong lah. Aku nggak bisa ngaji ya. Yang ngaji bisa, cuman dikit-dikit ya, bisa kebilang nggak bisa kan kalau gitu. Terus sholatnya pernah, tapi jarang banget, sumpah. Terus abis itu pokoknya aku jauh banget dari agama, jauh banget. Aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Tapi kalau misalkan baca-bacaan doa kayak gitu aku tahu ya, karena aku dulu diajarin sama ayah aku lah, sama Api. Terus abis itu udah mau aku imamin Kak, aku mayitnya gitu, maksudnya dengerin dia omongin. Terus habis itu tiba-tiba aku tuh kayak gini, maklum bukan mayit, 5 waktu, iya 5 waktu guys. Terus aku bilang, udah awas, aku bilang, aku jujur li, aku dulu itu lagi nggak sadar ya, tiba-tiba aku pegang dia. Abis itu udah tiba-tiba dia kayak gini, kamu keluar gak, aku bacain sebisa-bisa aku. Terus dia bilang, nggak mau, aku suka anak ini. Dia bilang, aku bilang nggak bisa, kasihan ini anaknya. Aku kasih penjelasan. Terus aku bilang, aku tahu kok kamu orang baik. Aku bilang, aku doain kamu, tapi kamu keluar. Tapi dia kekeh nggak mau. Terus aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba bisa ngobatin orang yang kesurupan, ngerti nggak sih? Terus aku tuh bilang kan ke Api, aku kenapa ya kayak gini-gini. Itu tuh kejadiannya tuh udah berkali-kali ada yang kesurupan, gua terus yang ngobatin. Terus aku tuh kayak gini, aku kenapa ya kayak gini-gini. Ada yang jagain. Terus Api bilang, Api nggak ngomong apa-apa, Api cuman senyum aja. Mungkin ada kelebihan di sana. Terus Api tuh nggak ngomong apa-apa, Api tuh cuman senyum aja. Terus udah. Tapi Api itu pernah ngomong kayak gini, nanti aku cerita nih. Tapi Api itu pernah ngomong kayak gini, Dek. Aku kan orang Sunda kan, orang Sunda adalah, aku nggak bakal bilangin orang mananya.
nih Api tuh bilang gini, Dek, omongan jaga ya. Api tuh pernah ngomong kayak gitu ke aku pikir tuh omongan jaga tuh ke orang tuh jangan anjing kayak gitu, setan monyet, jangan kayak gitu kan. Jadi aku pikir tuh omongan jaga tuh jangan ngomong kasar, terus harus sopan ke orang. Aku pikir ternyata bukan itu maksud Api. Aku bilang iya Pi, aku jaga. Gregus, iya Pi aku jaga. Aku bilang iya pokoknya jangan sembarang cakap. Dia bilang harus diam lah, udah kalau emosi udah diam aja. Api bilang kayak gitu kan ke aku. Udah dari situ aku diem terus tiba-tiba ini udah lama kejadiannya. Terus ada bapak-bapak bilang kayak gini, kamu bagus ya ada penjaganya katanya dari keluarga bapak, tapi nggak tahu bapaknya tuh dari si Api atau dari kakek aku gitu, nggak tahu ya. Ceritanya tentang apa? Telat, Indra, kamu keluar telat. Terus habis itu udah kan, aku tuh nggak percaya, aku masih nggak percaya. Tapi itu tuh ada lagi orang beberapa kesurupan aku yang ngobatin, ngerti nggak sih? Terus habis itu aku tuh pernah sama bos aku tuh pernah ya, aku nggak pernah dihargain. Jadi setiap kerja tuh kayak, lu tuh becus gak sih, kayak buat laporan kayak gini aja, ngerti gak sih? Padahal itu tuh bukan tugas aku udah, kita jam 4 jam 5 udah pulang lah, ngapain ya kita harus ngerjain tugas, masih ngerjain urusan kantor. Dan itu tuh bukan urusan aku, itu urusan orang, dan dibantingin ke aku. Masih untung aku kerjain loh. Terus kalau misalkan aku nggak kerjain, dia bukan aku yang ini loh, bukan aku yang salah harusnya ya. Terus aku bilang, tapi kan ini udah aku kerjain dan ini aku kerjanya bener loh. Ya tapi lu telat katanya. Terus aku dimaki-makinya sama bos aku karena kerjanya telat. So di situ bukan kerjaan aku, dan kerjaan aku udah putus di situ. Karena jam 4 kita udah pulang, udah nggak ada kerjaan. Harusnya nggak bisa kayak gitu. SOP-nya kerjanya kita jam sekian pulang ya jam sekian pulang. Nggak bisa kita harus ikutin kemauan dia. Tapi aku masih baik di situ, ya kan? Terus aku tiba-tiba bilang kayak gini. Itu mungkin kebetulan apa gimana ya? Ini ngomong-ngomong makannya udah. Enggak, aku udah kenyang guys, nggak bakal aku habisin. Ini paling dibuang. Nyimak. Terus habis itu udah aku kan sakit hati kan sama bos aku karena orangnya nggak bisa hargain. Terus aku udah lama nggak masuk kerja. Terus dia bilang, kenapa lo nggak masuk kerja? Udah banyak duit kayak gitu. Kayak ngomongnya tuh sarkas lah kayak gitu. Udah kaya lu, kayak gitulah bos aku tuh orangnya. Terus aku bilang, enggak, aku lagi gak enak badan aja. Terus emang lagi gak enak badan guys, itu posisinya emang lagi gak enak. Injak aja batang leher bosnya. Cantiknya kan itu. Terus abis itu udah ya, karena bosnya tuh kalau misalkan ada masalah tuh kayak ngomongnya itu tuh pedes. Jadi aku tuh dalam hati tuh, ih anjing ya, lu mudah-mudahan besok sakit sesakit-sakitnya dan lu gak bisa apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan ke dia. Nah terus di situ dia tiba-tiba gini, Dinar, tolong kerjain ya ke si A ini, bilangin aku lagi di rumah sakit, aku lagi sakit, dia lagi gak kenapa-napa, dia lagi sakit katanya. Aku lagi sakit. Loh sakit kenapa Pak? Aku bilang, iya nih saya kena stroke ringan. Dia tiba-tiba kena stroke ringan coba. Terus abis itu kenapa? Aku bilang nggak tahu nih, tiba-tiba aja. Udah kan di situ udah. Terus aku udahlah, nggak aku pikir bohong kan, aku pikir itu hanya kebetulan. Terus ada satu ketika aku tuh di bawah tuh ada tempat di apartemen tuh ada warteg yang aku suka. Jadi aku tuh kalau misalkan makan makanan enak udah bosen ya, aku tuh suka makan makanan rumah yang biasa mama buatin ke aku. Makanan rumah kan kalau nggak Padang kan pasti warteg kan. Ceritanya luar angkasa. Terus si warung itu tuh bilang, misalkan aku pesennya ayam serundeng, tapi dia tuh malah kasihnya ikan asin atau apa, jadi nggak jelas gitu loh. Itu tuh kejadiannya tuh udah berkali-kali. Terus kalau misalkan aku kritik tuh dia nggak mau terima kritik.
dan aku tuh udah muak. Dan kalau misalkan aku kritik, dia tuh malah kayak nantangin, ngerti gak sih, kayak pokoknya kayak gitulah, kayak nantangin gitu loh, kayak nggak peduli gitu. Terus aku bilang, ih lu lihat aja besok lu tutup loh itu. Aku bilang jangan harap lu bisa buka lagi. Udah kan, aku tuh nggak ke bawah-bawah lagi karena emang nggak ada kerjaan ke bawah. Jadi aku tuh kalau misalkan kerja biasa langsung di basement keluar, nggak pernah di lobby. Ada satu ketika aku kayaknya aku mau keluar deh, aku mau ke mall, aku bilang, karena libur kan. Dan aku ada kebutuhan untuk beli baju di H&M. Udah habis itu aku lewat, kok tutup, aku bilang. Ya udah, aku masih mungkin emang waktunya libur kan. Terus habis itu aku lewat lagi, ternyata masih tutup. Tahu nggak, beberapa minggu kemudian aku lewat lagi, ternyata masih tutup. Di area situ juga ada, Kak. Terus habis itu si teman aku tuh bilang gini, yang teman aku yang pernah satu apartemen sama aku ini, dia bilang, Bu aku pengen, dia kan panggil aku ibu kan, Kak mau kan punya kelebihan dari dia. Terus teman aku kan bilang aku ibu kan, terus dia bilang, Bu aku kayaknya pengen warteg yang bawah lagi, aku kangen sama sambal apanya gitu. Dia bilang, ya udah yuk aku bilang. Terus aku mau ke bawah kan, mau ke sana. Bu nggak ada, Bu tutup. Loh kenapa tutup terus ya? Ya mungkin besok buka, aku bilang, atau kapan. Ternyata itu tutup sampai sekarang loh. Omongannya tuh diemnya di beda wujudnya manusia, Kak. Di mana sih? Terus aku tuh, dan itu tuh sering banget terjadi kayak gitu. Nah itu sambalnya enak gak kalau enggak? Masalahnya tutup, Nah terus aku bilang kan ke Api, aku bilang, aku tuh udah, ini tuh nggak tahu kebetulan atau apa, karena itu tuh udah sering banget, Terus ada satu teman aku cewek, itu tuh sirik banget ke aku, nggak tahu ya kenapa dia sirik banget ke aku. Dan dia tuh ke aku tuh zolimnya tuh zolim banget, gila-gilaan. Terus habis itu udah kan, dari situ teman aku tuh, aku bilang, mudah-mudahan lu keluar deh kerjanya. Terus jadi diadain masalah gitu yang segede-gede mungkin, yang lu sendiri aja bingung harus ngatasin masalahnya kayak mana. Anything itu dari masalah keuangan atau apa, yang dari tadinya dia nggak punya utang bla bla bla, karena aku cukup dekat juga sama dia. Tahu-taunya dia keluar kerja, dikeluarin, diemin, tidur dengan cerita gini, enak gini, tapi dia nggak jahil. Siapa? Kencengin aja pala temennya yang zolim itu ke kamu. Nah udah abis itu aku ngomong, cuman ngucap kayak gitu, dan dia ternyata bener utangnya di mana-mana, sampai keluar, sampai dia karena dia malu, udah utangnya udah ke teman-teman, udah ngambil uang kantor, udah bla bla bla, udah. Terus dan itu tuh masih banyak kejadian-kejadian yang aku omongin itu tuh nyata gitu. Aku mikirnya masih sampai sekarang masih itu mungkin kebetulan. Cuman pas kalau misalkan aku cerita ke Api itu suka marah kayak gini, wah rampok dong. Kalau misalkan rampok, kalau misalkan aku cerita ke Api, misalkan aku tuh kenapa ya kalau misalkan ngomongin ke orang dengan hati yang menggebu-gebu, yang panas, yang emosi tuh selalu kenyataan, aku bilang. Terus Api bilang, kamu inget gak? Api bilang apa? Jangan sembarang ngomong, kan Api udah bilang jangan sembarang ngomong. Lah aku nggak pernah kok, aku belum pernah ngomong jahat ke orang. Aku bilang kayak anjing lo atau apa. Terus kata Api, enggak, bukan itu maksud Api tuh, jangan sembarang ngomong tuh, jangan sembarang nyumpahin orang, karena itu tuh bakal kenyataan. Kenapa? Aku bilang, kok bisa gitu? Ya dari pertama kamu keluar rumah, Api udah kasih kamu, udah bekelin kamu, dibilang kayak gitu. Makanya Api dari awal bilang, dari pertama bilang, kamu jangan ngomong gitu. Sumpahin aku jadi CEO. Enggak, kalau kayak gitu enggak. Masalahnya anehnya gue tuh, kalau misalkan lo nyumpahin yang baik-baik tuh nggak pernah kejadian, sumpah. Iya kan, orang pasti itu kan harus jaga omongan. Dia butuh kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa ya Pi? Aku bilang. Terus aku bilang, ya udah kayak gitu, jangan. Cuman aku nggak percaya ya, karena selama ini gue kosong, nggak ada. Aku bilang, ngapain orang aku aja beberapa kali ke orang nganter ya, bukan aku ya,
Halo beautiful. Aku nganter ya, bukan aku yang ke orang pinter ya, aku nganter temen aku ke orang pinter. Kata orang pinternya bilang enggak, neng mah kosong kayak gitu, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Karena yang dengar kita ngomong bukan cuman orang. Please cek kodam. Kodamnya dia ini biawak. Kalau nggak biawak buaya. Baik sama orang ibadah. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal mana sih tanggal 8. You very beautiful. Kamu juga beautiful, kamu juga. Tamat orang mana kak? Ya tamat lah guys. Kalau diceritain semuanya emang nggak bakal sampai, ini nggak bakal cukup, ini 1 tahun juga. Natap emang susu di malam hari. Gak bakal ini guys, gak bakal beres-beres kalau diceritain mah. Tapi kemarin kan aku pulang kampung kan. Kemarin kan ini masih hal-hal yang gak jelas ya. Tapi kan kemarin aku pulang kampung. Terus pulang kampungnya tuh koleksi pusaka dong. Kemarin aku pulang kampung. Terus pulang kampungnya tuh karena tapi pagi ya, nggak malam ya. Terus abis itu siraman dulu dari pagi sampai sore, rame nih kak. Udah abis itu siraman. Pertama aku datang dari Jakarta, langsung diam dulu, tidur. Besoknya paginya langsung ke bawah kan, langsung ke rumah tante aku. Terus saliman biasa guys, cekikik sama orang-orang, bercanda biasa. Terus tiba-tiba aku bilang, mana si teteh? Aku bilang nggak ada, si teteh belum kesini, masih di dalam. Oh ya udah, gue masih aman-aman aja, masih oke. Tapi pas gue ngelangkah dari dapur keluar itu tuh kayak rasanya lemes, tapi nggak tahu lemes kenapa. Tapi nggak lemes banget, tapi lemes, ngerti nggak sih? Nah terus aku dari kejauhan lihat si teteh. Aku tuh pertamanya nggak mau salim. Udah jangan typing aneh guys, nanti roll live. Terus habis itu udah kan, aku tadinya nggak mau salim atau apapun itu ke si teteh. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba nyamperin dia. Terus aku tiba-tiba nangisnya tuh nangis kejar, ngerti gak sih? Tapi kata mama sih katanya itu orang yang udah meninggal. Tapi nggak tahu ya. Tapi kata mama sih itu kayaknya orang udah meninggal deh, kata mama. Yang datang gitu loh. Biasanya tuh datangnya tuh suka ke tante aku. Ada tante aku yang satu lagi tuh, dia tuh suka ngomong sendiri, cocok nih jadi host dunia lain. Agak lain kali, bukan dunia lain ini mah agak gendeng hostnya. Hore, banyak bahan cerita. Banyak sebenarnya, lu mau dari apapun banyak. Ada lagi cerita ini takut banget. Ini sumpah takut banget. Ini kejadian hamil ya, orang hamil. Soalnya ini malam Jumat gak sih guys, takut. Aku nggak pernah, Kamis malam Jumat, sumpah aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Cuman konon kata Jong, ini kata orang ya, horor parkun tidur nyenyak dia. Nih guys, aku kan punya tetangga. Ini kejadiannya lagi bulan puasa. Aku kan makan apa itu kak? Ini keripik guys, keripik kentang gitulah. Aku kan punya tetangga, kejadiannya tuh lagi puasa. Habis itu tetangga aku tuh ceritanya tuh baru nikah 8 bulan lalu. Maybe satu tahun lah ya mungkin. Nah terus habis itu si tetangganya tuh hamilnya tuh dia tuh ceritanya putus-putus, nggak ada happy endingnya. Terus cerita terus si tetangganya tuh udah nikah
kisaran mungkin 1 tahun lah atau 9 bulan. Terus dia hamilnya udah 6 bulan. Terus tiba-tiba, tapi dia udah punya rumah sendiri ya, udah posisi dia udah punya rumah sendiri. Itu di jendela ada lampu apaan deh, oh ini nih, jadi lampu ini cuman mantul gitu loh, mantul dari kaca. Terus habis itu kayak gini kan, apa sih namanya, si orangnya tuh hamil belakang kamu. Iya tahu, jalan raya. Oh itu tuh ini guys, jalan tol. Ya, ada istri hamil 6 bulan. Istrinya tuh hamil 6 bulan, guys. Terus si suaminya tuh nggak pernah pulang. Si suaminya nggak pernah pulang. Kenapa? Karena nggak pernah pulang karena dia mabuk terus. Terus kata istrinya, kamu tuh kalau misalkan nggak pulang, kamu tuh minimal kalau misalkan nggak kerja. Si suaminya tuh nggak pernah kerja. Kamu tuh minimal kalau misalkan nggak kerja tuh diem di rumah, kata istrinya. Usapin perut istri, istri kan lagi hamil katanya. Masa iya ditinggal-tinggal, udah mah nggak kerja, bukannya cari kerja malah main terus udah main malah ditinggalin istrinya, kayak gitu kata istrinya. Nah terus di apartemennya, iya guys. Nah terus tapi si suaminya tuh bilang, si suaminya pulang, istrinya marah-marah. Posisi si suaminya tuh lagi mabuk. Terus abis itu tiba-tiba si suaminya pulang, ya udah berisik, udah bikinin kopi nggak usah banyak ngomong, kata suaminya ke istrinya. Akhirnya ama si istrinya tuh dibikinin kopi. Tapi si yang namanya cewek kan kalau misalkan lagi ngoceh kan, kalau misalkan lagi marah kan ngoceh kan, bawaannya ngoceh terus kan. Gak ada talinya. Ada guys, ada nih talinya nih, aku taliin, cuman nih malahan aku tambahin ini nih, ikat rambut biar diem. Cuman kan ini kimononya bahannya licin. Nah terus abis itu, tapi kalau kimono tidur memang seperti ini bahannya guys. Nah terus abis itu tiba-tiba cewek kan kalau misalkan lagi marah kan ngoceh terus kan bawaannya, bahan sutra. Kalau emang yang kalau misalkan digini-gini nggak lecet tuh emang sutra, kayak gitulah. Udah guys, jangan ngomongin baju, ini aku lagi cerita. Nah terus kan si cewek tuh kalau misalkan lagi marah tuh kan ngoceh terus gitu loh. Terus si suaminya tuh, udah loh jangan marah, jangan ngoceh-ngoceh gitu. Tapi si istrinya tuh masih ngoceh terus kan. Nah gampang berubah ceritanya. Abis itu karena si suaminya lagi mumet, baru pulang abis pulang keadaan mabuk, dan posisi si suaminya dibuatin kopinya masih panas. Si istrinya ngomong terus si kopinya diginiin, gituin ke muka ceweknya, bayangin. Setelah itu mau soalnya, oh iya, habis pulang minum, coba diguyurin diguyurin ke muka si ceweknya, terus otomatis si ceweknya jerit-jerit dong, panas gila ya itu cowok. Terus habis itu si ceweknya tuh langsung diiniin air, langsung dipakein air sama dia, udah. Terus abis itu si cowoknya tiba-tiba bawa tas, terus masukin bajunya. Sunda banget gayung. Iya, terus si cowoknya bawa tas, terus masukin bajunya, terus dia pulang, pergi, entah kemana perginya, tapi dia pergi ya. Si cowoknya pergi ke nggak tahu kemana lah pokoknya. Terus tiba-tiba si ceweknya ditinggalin, terus ceweknya bilang mau kemana, terus udah nggak perlu tahu katanya, udah lu hidup aja sendiri katanya, gue nggak mau sama lu, kata si cowoknya. Cowok tuh jelek ya, jahat banget. Udah habis itu
ceweknya kan otomatis kan lagi hamil, digituin stres banyak pikiran, dia nggak mau makan, nggak mau apa-apa, dia diem di rumah, ngunci diri sendiri, diem di rumah tidur. Suaminya pakai pergi ke dukun kabarnya. Terus habis itu si suaminya tuh si istrinya tuh diam di rumah, nggak mau keluar, nggak mau makan, nggak mau apa. Terus kata si tetangganya gini, ini loh Heti, ini loh, ini makanannya, ya udah lu gak usah keluar, tapi ini makanannya. Itu posisi lagi bulan puasa loh kejadiannya. Terus dan besoknya takbiran, itu posisi lagi takbiran, bayangin posisi lagi takbiran. Ini mulai ke cerita horornya ya. Terus dia tuh diam nih, jadi kamar kasur, jadi di sampingnya kasur itu ada gak setia orangnya, di sampingnya kasur itu tuh ada lemari, tapi lemarinya tuh yang ada kacanya, ngerti nggak sih? Tapi kacanya tuh yang full gitu loh, full body gitu, jadi kacanya tuh full gitu loh, yang digeser-geser tapi ada kacanya full, ada kemenyan. Nah terus udah kan, jadi dia tuh ngadepnya tuh kayak gininya tuh ke kaca, jadi ini tuh kaca yang full lemari yang full kaca gitu loh. Udah terus kan banyak nyamuk kan mungkin ya, terus dia tuh ngeiniin obat nyamuk, terus dia simpen di atas meja, Aku tuh nggak tahu ya itu instruktur si rumahnya tuh gimana, tapi konon kata Jong si kamarnya tuh kayak di tengah rumah gitu loh, tengah rumah, dia tuh tidurnya di tengah rumah pakai raket nyamuk di tengah rumah. Terus tapi di sampingnya tuh dia tuh ada apa ya, ada lemari yang kaca full gitu loh, tapi dia tuh tidurnya kayak gini. Terus di sampingnya kan kata Jong tuh, terus dia tuh karena banyak nyamuk, terus dia tuh bilang kayak gini, ih kayaknya aku harus beli ini deh, beli beli obat nyamuk. Nah tadinya mau beli obat nyamuk, tapi obat nyamuknya masih ada satu di samping ada lah pokoknya, katanya sih di samping meja ya atau apa. Terus dia setel obat nyamuknya, beli Sovel. Terus abis itu dia taruh si obat nyamuknya di meja, tahu nggak? Dia lagi ngelamun kayak gini, tiba-tiba si obat nyamuknya kayak gini, kayak dilempar gitu, dan dilemparnya kemana? Ke perutnya langsung. Setel, tiba-tiba dilemparnya langsung ke perut. Udah kan, udah gitu udah. Terus abis itu dia belum ngeh kenapa ya kalau misalkan orang ada kejadian janggal tuh selalu belum ngeh. Kalau misalkan kamu lucu, tapi ini serius guys, ini serius sumpah, aku nggak bohong, ini serius, ini cerita serius guys. Ini bentar ya, mami benerin dulu baju ya, karena bajunya. Nah terus abis itu suaranya bisa suaranya yang kalian butang baju kehabisan toks. Nah abis itu udah kan, dia ambil terus dia simpan lagi jangan dibenerin nih, udah diem dulu, maminya mau cerita ya. Terus abis itu dia ambil lagi, dia simpan lagi ke tempat tadi, dan tiba-tiba si obat nyamuknya tuh tiba-tiba dilempar lagi, tapi nggak tahu siapa yang lemparnya, tapi tapi si lemparnya tuh pas banget ke perut. Terus dari berantem ke horor. Kak kenapa sih yang kemana, yang kanan mulu? Ini aku posisinya duduknya gini guys. Udahlah nih, udah habis itu udah kan kejadiannya. Terus dia baru, ih kenapa sih kayak gini terus gitu. Itu kejadiannya baru 2 kali ya, gak jadi Sare denger Sare. Terus habis itu kejadiannya baru 2 kali ya, mau yang kiri health. Abis itu dia udahlah nggak mau mindahin si obat nyamuknya ke samping, karena udah bosan mungkin ya, karena udah 2 kali kejadian. Terus dia simpen lah di samping dia, tapi agak jauh di ini.
tapi agak jauh di samping dia punya. Nah abis itu dia tidur, tapi tidurnya tuh ngadepnya tuh yang kata aku bilang tadi, ngadepnya tuh ke sebelah yang ada lemari itu loh, yang ada lemari itu. Nah lemarinya kan full kaca kan, lagi mager kayaknya, makanya mau obat. Nah terus kakak di mana? Gue ini cerita guys, bentar dulu, fokus lanjut cerita bes, pesan sama Edin. Nah terus abis itu dia kan tidurnya kan ngadepnya ke lemari yang full kaca itu, tapi sambil ngelamun, tapi belum tidur, tapi ngelamun sambil liatin ke kaca, ada ngadep-ngadepan gitu. Lu tahu konon kata Jong ya, ini ceritanya tiba-tiba ada kepala dari kepala terus naik ke atas sampai segini, kayak gini, tiba-tiba ngejulur si ininya, ngejulur ke si rambutnya, ngejulur ke depan. Udah, tapi dia tuh masih liatin aja, nggak yang kayak gimana, ngerti nggak sih, masih liatin. Dan tiba-tiba tahu nggak, si tangannya tiba-tiba kayak gini terus ngeliatin mukanya kayak gini, dan itu mukanya dia bilang cerita ya, mukana nah waktu hancur pisan eta mah abi didinya. Itu cerita kata dia ya, eta mah abi didinya depikeun kalulus pertama. Pertama abi teh teu bisa, abi teh teu dahar saminggu katanya, hampir seminggu lah. Terus abis itu pertama jadi aku teh leuleus cenah cek orangnya. Nah abis udah nggak makan aku lihat liburan. Aku nggak suka karena aku ke Batam, nggak tahu ya di Batam ada apa, maybe aku kuper mungkin ya, kurang pergaulan, ngerti tuh kecerita ngeri tuh keceritanya. Cerita dewasa itu One Piece tak aya setan doang. Punya petis gak? Enggak guys, aku masih perawan guys, jangan nanya kayak gitu-gitu. Aku kan belum ada pengalaman, aku masih perawan guys. Kalian tuh ya jangan kayak gitu. Typing yang kiri. Udah pernah ke Pangandaran gak? Belum, pokoknya mau ulah cerita Juri. Kenapa? Pokoknya aku tuh kalau misalkan enggak guys, aku tuh belum pernah kalau ke Pangandaran kayak gitu. Aku tuh nggak suka apa namanya, nggak suka ini ya, nggak suka apa sih namanya. Bentar aku ganti dulu ini deh, ganti dulu BH, aku takut banget BH aku kelihatan. Bentar ya, aku tuh belum pernah ke kayak gitu-gitu karena aku takut hantu, takut hitam. Jadi aku nggak pernah ini. Spill dong. Jadi aku nggak pernah ini guys, nggak pernah ke apa sih namanya, pokoknya aku nggak pernah ke pantai. Lu mau bilang pantai aja sulit ya, sulit. Aku nggak pernah ke pantai, males aku. Pun kalau misalkan ke pantai aku pasti maunya diem di hotel, terus cari makanan enak gitu guys. Ketang IGHD cerita Wan aja kak. Hah, ceritawan? Aku paling pergi kalau jalan-jalan, aku paling kemana sih? Aku belum bisa pergi yang jauh guys. Aku paling ke Singapura kan nggak banyak mall-mall kayak gitu ya.
Rumah neneknya belum. Iya, itu kalau di rumah nenek tuh ceritanya tuh kayak biasa lah guys. Kalau di rumah nenek tuh ceritanya tuh hantu kayak gitu. Nggak jauh tapi ke Singapura. Iyalah, Singapura mah masih deket guys. Aku nggak pernah jauh jalannya karena uangnya masih sedikit. Terus nggak ada yang nggak ada yang bayarin. Memang benar-benar minum bes, memang benar-benar bayar sendiri viewer ya. Deket dari Hongkong. Singapura deket tahu, cuman perjalanannya paling 3 jam lah, 2 jam lah, dari mulai